Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Permadi. Nomor NIM 121200122. Nomor daftar ujian 2021200701. Program Profesi Guru Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, semuanya sudah hadir. Baik, kita sapa untuk Desi. Sehat semuanya ya? Jelas terdengar. Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin salah satu teman. Kemarin sudah dipimpin Taat, coba sekarang Yuki. Suruh teman-teman berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring yang keempat. Terima kasih anak-anak, semuanya sudah bisa hadir di sini. Yang pertama untuk absensi, Yudi, Elvina, Kunti Fauzia, Arya, Mesinta, Diki, Jessica, semuanya sudah masuk. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang tindakan ekonomi, kemudian motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Materinya nanti silakan buka di Google Classroom kita. Semuanya sudah hadir, semuanya sehat, alhamdulillah. Kita akan mempelajari materi yang ketiga tentang tadi yang saya sebutkan, tindakan ekonomi, motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Kemudian tugas hari ini satu, mengerjakan LKPD. Yang kedua, nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan menggunakan fasilitas Jamboard ya. Untuk materi kemarin kita sudah mempelajari tentang materi kelangkaan barang, kelangkaan jasa, kemudian tentang kebutuhan manusia dan alat-alat pemuas kebutuhannya. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajari tentang tindakan ekonomi. Baik anak-anak, untuk hari ini materinya adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Untuk kompetensi dasarnya, satu, menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi, permintaan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Nah, kemudian apa saja indikator pencapaian kompetensi untuk materi hari ini? Satu, menjelaskan pengertian tindakan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pengertian motif ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam motif ekonomi. Kemudian keempat, menjelaskan pengertian prinsip ekonomi. Dan yang kelima, menjelaskan tujuan melakukan prinsip ekonomi. Untuk kompetensi dasarnya, nanti kalian diharapkan bisa menyajikan hasil analisis. Nah, nanti berupa diskusi, kemudian dipresentasikan diwakili satu orang dalam kelompok. Terampil membuat laporan hasil diskusi, terampil melakukan analisis tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui problem based learning, peserta diharapkan mampu menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan tepat dan mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan baik. Nanti diharapkan kalian bisa mengerti konsep materi ini, kemudian kalian bisa menyajikan laporan berupa PowerPoint, dan kemudian menyimpulkan nanti menggunakan fasilitas diskusi Jamboard. Konsep materi hari ini, motif ekonomi, ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Yang kedua, tindakan ekonomi, nanti tindakan ekonomi rasional, dan tindakan ekonomi irasional atau tidak rasional. Yang terus berikutnya adalah prinsip ekonomi, yaitu prinsip ekonomi produsen dan konsumen. Nah, ini materinya secara umum atau keseluruhan terdiri dari 3 macam. Satu, tindakan ekonomi. Yang kedua, motif. Yang ketiga, prinsip. Ya, coba amati gambar berikut. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan tindakan tersebut? Gambar 1, coba dijelaskan. Orang yang sedang berjualan, Pak. Berjualan di saat apa? Saat banjir. Saat banjir, ya. Ini ada bapak-bapak jualan bakso atau soto di tengah suasana banjir. Walaupun kondisi banjir, beliau tetap melakukan pekerjaannya karena digunakan untuk
menghidupi keluarganya. Kemudian nomor 2, gambar 2. Sekarang saya ingin yang putri sekarang. Sedang berjualan. Ya, ibu-ibu sedang berjualan di pasar gitu ya. Ada proses jual dan beli. Bu yang satu ini sebagai penjual, dia menjual barangnya agar barang dagangannya bisa laku, sehingga dari hasil jualan itu nanti dia dapat penghasilan berupa uang. Nah, dari pihak konsumen, si ibu-ibu ini dia belanja ke pasar sehingga dia nanti mendapatkan hasil berupa bahan makanan untuk diolah di rumahnya. Gambar ketiga, coba saya ingin yang putra. Orang sedang membuat kursi, Pak. Beliau ini bekerja untuk membuat atau menghasilkan sebuah produk yang dipakai masyarakat berupa mebel. Mebel itu bisa berupa kursi, meja, kemudian pintu dan sebagainya. Nah, dari hasil bekerja inilah Bapak ini bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian yang keempat, Aan, ini gambar apa ini anak muda ini? Nongkrong, Pak. Nongkrong, ya, nongkrong dan kegiatan makan-makan. Kalau zaman dulu sebelum COVID atau Corona, ini adalah kegiatan yang sering dilakukan anak-anak muda. Makan bersama, kumpul untuk saling ketemu, berbincang-bincang dan sebagainya. Gambar berikutnya. Orang nyumbang, Pak. Maksudnya, Bapak ini memberikan bantuan kepada ibu-ibu ini. Mungkin beliau bisa karena terkena bencana alam atau mungkin karena kondisi rumah tangganya, ekonominya jauh di bawah standar, sehingga beliau mendatangi rumah itu untuk menyerahkan bantuan. Jadi dari beberapa gambar ini kita bisa melihat berbagai aktivitas manusia di dalam kehidupannya. Mereka melakukan kegiatan berjualan, mereka melakukan kegiatan menghasilkan barang, mereka melakukan kegiatan bersosialisasi dengan teman, mereka melakukan kegiatan untuk menyumbang korban bencana atau menyumbang orang yang membutuhkan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan ekonomi. Ya, jadi demikian ya. Tadi dari beberapa hal tadi dikatakan dengan materi sebelumnya bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi alat pemuasnya terbatas sekali. Contohnya tadi bahan makanan itu tidak jumlahnya tidak melimpah ya. Kita harus mendatangkan sayur mayur dari wilayah lain. Atau mebel itu juga dibuat sehingga mempunyai nilai jual. Kalau semuanya tersedia melimpah di alam, maka kita tidak perlu membeli peralatan mebel dan sebagainya. Nah, demikian dikaitkan dengan kelangkaan dan kebutuhan kemarin, karena manusia juga butuh. Ada yang butuh makan, maka ada sayuran, ada pedagang yang berjualan. Ada yang butuh kursi, meja, maka ada orang yang membuat meja. Ada orang yang membutuhkan refreshing, ya kebutuhan rohani ya, maka ada kegiatan anak-anak muda itu mereka melakukan sosialisasi di rumah makan ya, makan bersama ya itu. Saya akan tampilkan video sebentar, coba kalian lihat. Dari situ kita bisa melihat bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragam permasalahan masih dirasakan warga, salah satunya biaya hidup yang tinggi. Jakarta masih menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Kondisi ini memaksa warganya menyiasati pengeluaran hingga mencari tempat tinggal di daerah penyangga, terutama bagi kelas menengah. Jakarta menduduki posisi terpuncak kota termahal di tanah air. Survei biaya hidup yang dibuat Badan Pusat Statistik ini menunjukkan geliat perekonomian Jakarta masih menjadi daya tarik meski tak ada yang menjamin apakah warganya dapat hidup layak. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2016 sebesar 3,1 juta rupiah masih jauh dari batas minimal untuk dapat hidup layak. Total pengeluaran 10 juta di Jakarta relatif ya, itu bisa hidup layak ya. Pasangan suami istri Arya Kusumo dan Eka Oktaviani kerap memutar otak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasangan yang menikah pada April 2015 ini bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Kadang-kadang kartu kredit membantu karena misalkan ada cicilan 0%-nya gitu kan, untuk membantu kita mengatur tiap bulannya harus keluar berapa. Saat awal menikah, mereka sempat tinggal di kamar indekos di Jakarta. Namun akhirnya mereka memilih menyewa rumah di Cipondoh, Tangerang. Ini dilakukan sebagai salah satu trik
untuk memperketat pengeluaran. Perbandingannya dengan apa yang kita keluarin untuk mengontrak rumah ini sama kayak ngekos di tengah. Seperti Arya dan Eka, saat ini banyak warga yang kesulitan mendapatkan landed house atau rumah tinggal dengan pekarangan yang layak di ibu kota. Arya dan Eka mengaku gaji tetap setiap bulan tak cukup memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dari hobi mengoleksi sepatu dan sepeda, mereka kemudian menjadikannya sebagai usaha sampingan. Bahkan, seserahan saat mereka menikah dulu, kini disewakan untuk menambah pemasukan. Di samping kebutuhan dasar, tingginya biaya hidup di Jakarta juga dipengaruhi gaya hidup. Bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki anak? Selain biaya sehari-hari, biaya pendidikan anak pun perlu mendapat alokasi tersendiri. Kita bisa melihat ternyata kehidupan di Jakarta, Arya tadi sudah menikah dan dia mengontrak rumah. Nah, untuk menambah hasil sampingannya, dia menyewakan hasil seserahan itu mereka harus pandai-pandai untuk mengatur keuangannya sehingga tidak sampai terjadi lebih besar pengeluaran daripada penghasilannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, materi kita hari ini kita akan melakukan mengapa mereka melakukan itu, kok mereka bersedia bekerja, bersedia untuk mengisikan waktunya untuk bekerja sampingan dan sebagainya. Itu kira-kira motifnya apa? Terus bagaimana mereka supaya untung dan laku? Materi kita untuk kelas IPS, yang pertama menggunakan Google Form untuk daftar hadir. Semuanya tadi saya sudah lihat, sudah mengisi, ya sudah menjawab semuanya. Siswa dari kelas juga yang berlainan. Semuanya alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit. Kemudian tugas yang kedua yaitu membaca modul IPS kelas 7 dan juga presentasi tentang motif tindakan prinsip ekonomi yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Kalian baca, kalian pahami. Kemudian setelah selesai, kita mengerjakan LKPD. Nah, ini nanti dikerjakan menggunakan Google Form. Ya, tugas diskusi kelompok hari ini. Nanti tuliskan nama lengkap, kelas, dan kelompoknya. Yang tugas pertama, uraikan kegiatan masyarakat di bawah ini dalam bentuk tulisan. Apa yang sedang terjadi di situ, siapa yang melakukannya, kemudian di mana mereka melakukan itu, mengapa mereka melakukan itu, dan bagaimana kejadiannya. Nah, dari hal tersebut, dari penguraian tadi tentang gambar ini, dan juga pengantar di depan, kemudian video tadi, coba tuliskan pengertian dari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu apa? Motif ekonomi. Dari beberapa contoh, coba kalian isikan kegiatan ini termasuk di dalam motif yang keberapa. Motif ekonomi dibedakan menjadi 4. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. 2. Motif beban sosial. 3. Motif mendapat penghargaan. Dan keempat, motif memperoleh kekuasaan. Pembagian beras. Nah, pembagian beras miskin untuk masyarakat. Ini termasuk di dalam motif yang keberapa. Kemudian seorang siswa memberikan sumbangan pada korban kebakaran. Ini termasuk motif yang mana? Pak Sastro nih, karyawan bengkel bekerja sampai malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini termasuk motif yang keberapa? Nah, dari hal tersebut, coba jelaskan pengertian tentang motif ekonomi. Ya, tugas yang ketiga. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dari pengertian di atas, ini termasuk contoh tindakan ekonomi yang menerapkan prinsip ekonomi atau bukan. Membeli barang yang sedang diskon itu potongan harga gitu ya. Ini termasuk prinsip ekonomi atau bukan. Melakukan tawar-menawar barang, yang ini sering dilakukan oleh ibu-ibu kita kalau di pasar. Mereka itu sudah menggunakan prinsip ekonomi atau belum. Kemudian membandingkan harga dari satu toko ke toko lain untuk mendapatkan harga yang paling murah, itu termasuk prinsip ekonomi atau bukan. Berikutnya adalah membuat kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi di Google Classroom. Nah, dari sana nanti kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa mempresentasikan tentang tugas materi kelompoknya, pengertian tindakan ekonomi, kemudian menjelaskan tentang pengertian motif ekonomi, kemudian menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Silakan dibentuk kelompok 1 nanti terdiri dari Aan, Diki, Yudi, atau Arya, nanti diwakili salah satu untuk presentasi. Kelompok 2, Jessica, Anggita, Anik, dan Kunti, Fauzia.
Kelompok 3, Desi, Vina, dan Mesinta. Nanti kalian presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian dipresentasikan lewat HP dari tempat kalian di situ, biar ditanggapi oleh teman-temannya. Kita akan membuat kesimpulan tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi menggunakan fasilitas Jamboard. Jamboard itu adalah fasilitas untuk diskusi menggunakan Google ya. Kemudian LKPD, coba kita lihat hasilnya. Coba saya ingin lihat jawabannya. Bagaimana kegiatan masyarakat di bawah ini? Ada yang menulis seperti ini. Apa yang terjadi di situ? Transaksi jual beli antara ya. Kemudian siapa penjual dan pembeli? Di mana? Di pasar. Kapan itu? Biasanya kalau di tempat kita di pasar tradisional itu adalah di hari Kliwon ya, karena pasarnya setiap 5 hari sekali pada Senin Kliwon. Mengapa? The why? Karena para pembeli membutuhkan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana keadaan di situ? Ramai, tidak seperti hari biasanya. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, ini ada yang menuliskan menunjukkan suatu kegiatan ekonomi perdagangan di pasar. Banyak pedagang yang menjual berbagai macam bahan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung setiap pagi dari pagi sampai sore. Ya, ini untuk pasar Wonosari ada ya. Kalau tempat kita yang tradisional hanya siang hari saja. Nah, kemudian peristiwa tersebut terjadi karena beberapa faktor, contohnya ekonomi, pola hidup konsumsi dan sebagainya. Nah, dari situ coba sekarang kita mencoba untuk menyimpulkan tentang apa pengertian tindakan ekonomi. Coba. Tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Bus, timbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Nah, jadi kalau kalian ingin memperoleh sesuatu, harus melakukan pengorbanan atau kegiatan. Kalau ingin punya uang, ya harus bekerja dulu. Ingin jadi juara, ya harus belajar. Gitu. Jadi pengorbanan itu sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ingin kaya, ya harus belajar, harus bekerja, harus menabung, dan sebagainya. Kalau tidak melakukan itu, ya tidak akan terpenuhi apa yang kita inginkan. Gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Pembagian beras miskin untuk masyarakat. Ini motifnya adalah motif kedua atau motif berbuat sosial ya. Kegiatan kedua, seorang pedagang sayur berjualan keliling kampung. Motifnya 1 atau motif untuk memenuhi kebutuhan ya. Semua siswa menjawab 11, artinya siswa SMP memberikan sumbangan pakaian untuk korban kebakaran ya. Semua anak menjawab. Ini adalah motif kedua, motif berbuat sosial ya, betul. Kemudian seluruh atlet bertanding dengan maksimal saat pertandingan, seperti atlet kita yang saat ini bertanding di Olimpiade di Jepang ya. Mereka bertanding secara maksimal. Motifnya apa kok mereka bersedia melakukan itu? Ternyata motifnya adalah 3. Yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Karyawan bengkel bekerja sampai malam untuk memperbaiki peralatannya. Mengapa kok dia sampai rela bekerja? Oke, dari beberapa contoh tadi, coba simpulkan pengertian dari motif ekonomi. Apa pengertian motif ekonomi? Adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seorang atau untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif itu adalah alasan kenapa orang itu melakukan sesuatu. Tadi dari beberapa contoh ada yang karena ingin memperoleh penghargaan, karena dia ingin mempunyai kekuasaan, ada yang juga ingin membantu sesama dan sebagainya. Prinsip ekonomi itu adalah sebuah prinsip bagaimana mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang kalau bisa sekecil mungkin. Sebuah toko menjual barang dagangannya dengan harga murah. Ada siswa menjawab 8, ya itu prinsip ekonomi, dan 3 siswa menjawab tidak. Sebaiknya kalau sebuah toko itu menjual harga dengan harga yang sesuai pasar ya. Kalau dia menjual dengan harga yang murah di bawah pasar, maka dia bisa rugi atau bangkrut. Bagaimana dengan tindakan membeli barang yang sedang diskon? Itu termasuk prinsip ekonomi atau bukan? Ternyata 11 anak menjawab iya, artinya kalian sudah tahu bahwa barang yang sedang diskon itu harganya lebih rendah sehingga kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah dari seharusnya. Menggaji pekerja dengan upah yang tinggi itu termasuk prinsip ekonomi atau bukan? 7 anak menjawab iya dan 4 anak menjawab tidak. Menggaji pekerja itu sebaiknya dengan upah yang standar ya, standar pekerja. Kenapa? Kalau upahnya terlalu tinggi, perusahaan bisa rugi karena biaya untuk membiayai atau mengupah pekerjaannya menjadi lebih besar sehingga keuntungannya bisa menurun atau sedikit. Keempat, melakukan tawar-menawar barang sebelum membeli barang. Ya, semuanya sudah benar.
dari 11 anak ini menjawab ini adalah sebuah prinsip ekonomi. Ya, begitu ya. Kalau bisa, barang itu bisa ditawar, kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak boleh melakukan tawar-menawar. Seperti supermarket, itu kita tidak boleh menawar barang karena sudah diperhitungkan harganya. Kalau di pasar tradisional mungkin, atau dengan orang lain, itu kita bisa melakukan kegiatan tawar-menawar agar mendapatkan harga yang paling sesuai, paling murah. Membandingkan harga dari satu toko dengan toko lainnya itu termasuk prinsip ekonomi atau bukan? 8 anak menjawab ya, dan 3 anak menjawab tidak. Yang benar adalah ini termasuk prinsip ekonomi. Mengapa? Karena dengan mengetahui harga satu dengan yang lainnya, kita bisa membeli barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kalau bisa kita ambil yang paling murah. Ya anak-anak, tadi dari hasil KPD tadi semuanya sudah menjawab dengan baik. Berikutnya kalian diskusikan hasil diskusi tadi menggunakan presentasi. Nah, kalian bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Silahkan. Tugas kelompok 1. Tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap sebelum memperoleh yang diinginkan. Motif ekonomi merupakan faktor pendorong tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Coba sekarang kelompok 2. Oke, silakan presentasikan. Tugas kelompok 2. Tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Motif ekonomi adalah segala hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Berikutnya kelompok 3 dari Kunti Fauzia, Ani, dan Jessica Caturanggita. Tugas kelompok 3. Tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Motif ekonomi adalah segala hal yang menyebabkan seseorang melakukan. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan. Baik anak-anak, dari hasil presentasi tadi diwakili oleh Diki, Aan, kemudian 1 diwakili oleh Elvina, dan ketiga diwakili oleh Kunti Fauzia. Kunti Fauzia tadi tulisannya tertutup gambar ya, sehingga itu perlu dikecilkan sebenarnya gambarnya. Kemudian tadi untuk Elvina sudah bagus. Kelompoknya Diki atau kelompoknya Aan tadi tidak ada judul subnya ya, harusnya ditampilkan judulnya. Ya, ini gambar apa ini? Tawar-menawar. Tawar-menawar barang di pasar. Oke, kegiatan ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya, motif ekonomi. Ya, mereka sedang melakukan kegiatan apa? Motifnya untuk apa ini mereka melakukan ini? Sama Pak, untuk memenuhi kebutuhan juga. Ya, memenuhi kebutuhan. Oke, berikutnya. Sekarang ini kegiatan gambar apa ini? Bekerja di pabrik, Pak. Bekerja di pabrik. Oke. Kalau pabrik itu inginnya menjual harga dengan harga yang bagaimana? Harga yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan. Sekecil-kecilnya. Oke, baik. Kalau bisa harganya dijual mahal, tetapi biaya untuk tenaga kerjanya dibuat murah, bahan-bahan bakunya dibuat murah, sehingga mereka dapat untung yang besar. Gitu ya, prinsip ekonomi. Dari presentasi kelompoknya Desi tadi, beberapa yang perlu diperhatikan dan perlu ditambah adalah pengaturan pada gambar saja. Selain itu sudah bagus. Jadi gambarnya jangan sampai melebihi background gitu ya. Tidak boleh sampai sini. Ini aja. Kemudian untuk gambarnya juga demikian. Oke, kemudian berikutnya kelompok yang ketiga untuk Kunti Fauzia, Desi, Ani, Jessica, dan Catur Anggita. Ya, motif ekonomi ini sama ya. Orang sedang belanja, motifnya adalah sesuatu yang menyebabkan seorang melakukan tindakan ekonomi. Turun berikutnya mencapai rasional untuk pengorbanan dan hasil yang diperoleh dia dan hasil yang diperoleh itu ya.
Saya hanya mengomentari saja untuk presentasinya kelompoknya Kunti Fauzia, sudah bagus. Ini saja untuk penataan gambarnya, kalau bisa digeser sehingga tidak menutup tulisan. Kemudian untuk ini juga jangan sampai menutup tulisan, gambar penjelasnya berada di bagian bawah. Jadi secara umum sudah bagus. Presentasi kelompok ini dari 1, 2, 3 sudah bagus semua, hanya kendalanya pada penataan gambar. Ada juga yang tadi untuk judulnya belum ditulis dan sebagainya. Nanti silakan diedit dan dikirim lagi. Berikutnya kita akan melakukan tugas yang ketiga, yaitu membuat kesimpulan menggunakan Jamboard. Dari fasilitas Jamboard ini, saya memberikan beberapa soal atau kesimpulan. Silakan diambil kesimpulan, diskusikan di sini. Apa pengertian tindakan ekonomi? Yang kedua, sebutkan pengertian motif ekonomi atau kalian menyimpulkan motif ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, bagus. Berikutnya, kita menyimpulkan yang ketiga. Apa pengertian prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kebandingan nasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sebenarnya tadi ya, hanya meralat saja itu perbandingan rasional, bukan nasional. Rasional itu artinya adalah berpikir menggunakan logika. Kamu beli baju harganya 1 juta dengan beli baju yang harganya 100.000 mungkin misalkan. Itu secara logika, logis, itu manfaat atau tidak. Dengan uang 1 juta itu termasuk mahal atau tidak. Nah, banyak orang mempunyai pemikiran tidak rasional. Nah, ini tidak rasional itu tidak logis. Karena dia pingin sekali dengan benda itu, walaupun harganya sangat mahal, itu tetap dibeli. Makanya kalau para artis itu, mereka mempunyai baju yang harganya sampai 50 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, tas yang harganya 1 miliar. Itu kalau secara rasional, dari segi manfaat sebenarnya sama dengan harga yang 50.000, 100.000. Tetapi dari segi prestis atau kebanggaan, itu harganya memang mahal karena dibuat oleh merek-merek yang sudah terkenal di dunia. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak atau terbatas sekali. Baik anak-anak, hari ini kita sudah bisa menyimpulkan tentang pengertian tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tugas yang terakhir, membuat atau mengerjakan analisis hasil belajar atau evaluasi. Untuk soalnya sudah saya share, coba kita nanti akan lihat hasil evaluasinya. Apakah kalian sudah menguasai materi ini dengan baik? Baik, saya akan share hasil dari mengerjakan tes yang kemarin atau yang hari ini. Oke, dari 11 siswa yang mengerjakan tes hari ini, tesnya hari ini adalah tes pilihan ganda menyangkut tentang tindakan ekonomi, prinsip dan motifnya. Ada 10 soal untuk tes dan kita lihat jawaban dari kalian. Dari hasilnya kita lihat sudah semuanya mengerjakan dengan baik. Ya, hasilnya rata-rata 90, nilai tertinggi 100 dan nilai terendahnya 80. Jadi secara evaluasi ini sudah memenuhi KKM gitu ya. Baik anak-anak, untuk dari hasil evaluasi ini semuanya sudah saya anggap untuk menguasai materi karena semuanya sudah nilainya sudah di atas KKM dan hari ini sudah selesai untuk pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi permintaan, penawaran, harga pasar. Untuk hari ini cukup sekian. Dari hasil beberapa tadi saya menegaskan kembali apa yang kita pelajari yaitu adalah tentang tindakan ekonomi, tentang prinsip ekonomi, tentang motif ekonomi yang semuanya sudah kalian bisa jelaskan, kalian sudah bisa menyimpulkan hasilnya dan mempresentasikan semuanya dengan baik, bagus. Dan kemudian hari ini sudah kita cukupkan sekian dulu, materinya sudah selesai. Sekali lagi saya mengingatkan silakan jaga kesehatan ya, karena bahaya pandemi COVID tetap masih ada. Nanti program pemerintah untuk vaksin mungkin nanti sebentar lagi akan diumumkan oleh sekolah. Ya baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa cukup. Ya, terima kasih.